Naofumi dan Raphtalia pergi ke toko untuk membeli baju untuk Philo. Philo adalah ratu kawan hewan Philolia, wajar saja kekuatannya luar biasa meskipun masih level rendah. Karena Philo suka berubah bentuk membuat baju yang ia pakai bisa sobek, mereka membutuhkan pakaian yang tidak sobek saat Philo berubah. Mereka disarankan ke suatu tempat. Sesampainya di sana, penjahit itu bisa membuatkan akan tetapi ia meminta benang ajaib dari mana Philo. Naofumi pergi lagi ke tempat kenalannya dan memintanya membuatkan benang dari mana, akan tetapi alat yang biasanya digunakan untuk membuat benda tersebut rusak karena kehilangan batu ajaib dan mereka harus menunggu. Sambil menunggu baju Philo mereka berencana berdagang. Naofumi yang bertemu dengan orang di jalan, Naofumi membantunya dan meminta imbalan 1 koin perak. Naofumi mengantarkan orang itu ke tempat tujuannya dan menaikkan kualitas obat yang akan diminum nenek yang sedang sakit. Nenek itu seketika sehat. Naofumi pun kembali ke keretanya. Singkat cerita, Naofumi mengantarkan seorang pedagang, dan mengatakan Naofumi mendapatkan gelar kereta penyelamat burung surga. Tiba-tiba mereka dihadang bandit yang memiliki anggota berkemampuan kelas tinggi. Naofumi langsung hati-hati, akan tetapi Raphtalia dan Philo langsung menghajar bandit tersebut. Naofumi hendak memberikan bandit tersebut ke kesatria patroli akan tetapi, bandit itu mengatakan akan mengatakan mereka yang dirampok, dan kerajaan tak mungkin berpihak pada pahlawan perisai. Naofumi marah dan memerintahkan Philo untuk memakan mereka semua. Bandit itu ketakutan dan memohon ampun. Baiklah, aku akan mengampuni kalian dengan satu syarat. Naofumi langsung mengambil semua barang bandit tersebut. Naofumi meminta upah karena pedagang itu menyusahkan Naofumi. Pedagang itu menawarkan pengetahuan dan koneksinya. Naofumi diajarkan cara membuat logam dan batu mulia. Ia diberitahu informasi tentang 3 kesatria sihir lainnya, dan diberitahu tempat batu ajaib yang mereka cari. Naofumi dan kawan-kawan langsung berangkat ke tempat batu itu berada. Dengan bantuan pedagang tadi Naofumi berhasil mencari batu ajaib. Mereka masuk ke suatu ruangan, tiba-tiba mereka diserang dengan ilusi. Teman Naofumi membaca mantra dan musuh pun terlihat. Philo menghajar mereka. Naofumi masuk ke tempat lebih dalam dan menemukan batu ajaib. Sayangnya batu itu dijaga oleh monster kuat. Tiba-tiba Raphtalia dan Philo maju tanpa rencana. Naofumi yang melihat itu sedikit khawatir dan membantu. Kekuatan monster tersebut membuat Naofumi dan kawan-kawan kewalahan. Naofumi hampir terkena serangan, syukurlah Philo membantu Naofumi. Raphtalia yang menghilang juga dapat dideteksi monster singa itu. Ternyata ia bisa mendengar. Pendengaran monster itu sangat sensitif. Melihat situasi itu Naofumi melakukan rencana. Dengan bantuan skill perisai yang didapat dari monster sebelumnya, suara Philo menjadi sangatlah kuat dan merusak pendengaran monster singa. Semburan api, Raphtalia menusuk singa. Philo menghantamkan singa dari atas. Singa pun roboh. Mereka mendapatkan batu ajaib. Dengan bantuan batu itu Philo dapat membuat benang dengan mananya, dan akhirnya baju Philo selesai.